minta tolong untuk videonya diaktifkan semua karena kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita hari ini bisa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran UMI. Insya Allah di pertemuan yang kelima ya. Hari ini sudah ketemuan kelima. Ini yang gabung sudah ada 20, padahal totalnya harus 30, berarti masih banyak sekali yang belum bergabung. Sambil saya admit yang baru masuk ya, sebentar. Baik, bagi yang baru gabung langsung aja videonya diaktifkan karena ini sudah saya rekam. Kalau nanti diminta laporan di sekolah, biar enak kita punya rekaman detailnya. Setiap meeting kita punya rekaman. Sambil nunggu yang lain, ini masih 23 yang gabung. Saya coba share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tampil untuk share screen saya? Sudah, Mister. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, kita coba absensi dulu ya. Bentar, tak stop dulu. Kita coba absensi dulu. Seril sudah masuk, Seril? Sudah, Mister. Oke. Rajwa? Hadir, Mister. Firasya Dava? Belum. Devira? Devira? Sudah ya? Usnida? Hadir, Mister. Aura? Hadir, Mister. Muhammad Pramantio? Nela? Hadir, Mister. Bentar, tak admit dulu. Ada yang baru gabung. Natasha? Hadir, Mister. Angger? Belum. Cynthia? Ada, Mister. Angger sudah Hadir, ya? Mister. Oke. Zaidan? Belum. Tara? Hadir, Mister. Oke. Zaidan ada Zaidan? Andika. Ada, Mister. Zaidan. Bentar. Mister Fatahila hadir katanya, cuma mic-nya nggak kedengeran. Oh iya. Siap. Salwa? Hadir, Mister. Aprilia? Fatahila masuk ya? Yoga? Aprilia hadir, Mister. Yoga? Hadir, Mister. Arifandi? Belum. Hadir, Mister. Oh ada. Abdul Karim? Mister. Abraham? Hadir, Mister. Dava? Dava? Belum. Tadi kayaknya udah masuk. Yasmin? Hadir, Mister. Oke, Yasmin? Hadir, Mister. Faresta? Belum. Andi Setiawan? Belum. Nadia Verlin? Andika? Ada, Mister. Fawaid? Hadir, Mister. Sindura? Hadir, Mister. Naufal? Fabian? Belum ya? Oh, ini Andi Setiawan masuk. Andi Setiawan. Berarti yang belum datang Firasat Dava sudah ya?
tinggal Faresta, Nova Torik sama Fabian. Oke, pas kurang 3. Videonya tolong diaktifkan, ini masih banyak yang videonya belum aktif, jadi nanti kalau pas diminta dokumentasi kita enak videonya lengkap dan sebagainya. Bentar. Bentar ya, ini masih ada yang ngontak. Baik, kalau sudah kita mulai. Saya share screen dulu untuk pertemuan hari ini. Diawali dengan doa, nanti dilanjutkan dengan murojaah surat-surat pendek, ditambah hafalan surat pendek, baru nanti kita masuk di UMI. Terakhir halaman berapa? Saya kok lupa ya. Halaman 5 apa 4? Halaman 4, Mister. Halaman 4. Berarti hari masuk halaman 5 ya. Baik. Oke, kita mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah Ali Ya Ahlana babana bil Qur'anil azim asrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin Allahumma nawwir bi kitabika basari wa awtaliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya tak admit yang masuk. Langsung kita murojaah hafalan terakhir. Surat apa? Al-Ikhlas ya. Kita mulai baca dari basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Kita nyoba yuk salah satu untuk siapa yang mau satu relawan untuk membaca surat Al-Ikhlas sebelum kita masuk lanjutannya. Zaidan ya, coba yuk Zaidan untuk Al-Ikhlas. Tuh, Zaidan kemana? Iya, Mister. Yuk, surat Al-Ikhlas, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, alhamdulillah. Yang ditekankan di huruf akhir-akhirnya ya Mas ya, untuk qalqalahnya kurang kuat. Qul huwallahu ahad. Jadi ada mantulnya dikit di belakang gitu. Coba Mas diulangi ayat pertama saja. Qul huwallahu ahad. Oke, alhamdulillah. Bagus. Yang selanjutnya satu cewek. Siapa ya? Coba Yasmin. Yasmin kelas 12-2 ya, Mbak ya. Mbak. Sambil ngapalkan yang kelas 12 ini. Mbak Yasmin, ikhlas penuh, yuk. Hilang. Ditelan angin. Yasmin, kenapa? Tiba-tiba hilang. Ya wes diganti dulu. Siapa ya? Yang belum Mbak Natasha yuk. Natasha kelas 11-5. Ayo. Saya sambil pengen tahu Natasha itu siapa ya. Mbak videonya aktifkan Mbak. Sudah, Mister. Sudah, oke, siap, yuk. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Untuk evaluasinya sama kayak Mas Zaidan tadi ya, untuk di akhir ayat kalkulasinya kurang kuat. Jadi qul huwallahu ahad. Ayo coba. Satu ayat aja. Qul huwallahu ahad. Oke, alhamdulillah. Nanti sambil diperkuat lagi ya. Nah, itu untuk evaluasi di hafalan yang kemarin. Untuk hari ini insya Allah kita tambahi satu surat lagi ya. Karena insya Allah sudah sangat hafal, surat ini sudah sangat familiar. Itu yaitu surat Al-Lahab. Terdiri dari 5 ayat. Ini menjelaskan tentang salah satu pamannya Nabi sebagai penentang utama terhadap dakwahnya Nabi. Namanya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu artinya bapak dari kebodohan. Jadi gelar yang diberikan ke paman Nabi ini adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena keluarga Nabi sendiri, pamannya Nabi sendiri, dia sebagai penentang utama terhadap dakwah Nabi. Padahal kebenaran sudah datang, tapi belum mau menerima. Dan penentang yang paling keras. Ini adalah salah satu namanya kan Abu Hisham kalau nggak salah. 2 tokoh Quraisy yang didoakan oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Ada 2 tokoh Quraisy yang sangat berpengaruh waktu itu, yaitu Abu Lahab ini dan yang satunya adalah Umar bin Khattab. Tapi alhamdulillah yang dikabulkan oleh Allah, salah satu dari 2 tokoh itu yang benar-benar masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Karena keduanya adalah orang yang sangat kuat, yang sangat berpengaruh di jajaran orang Quraisy. Namun setelah Umar masuk Islam, ini lebih kuat lagi penentangannya terhadap dakwah Nabi. Makanya diabadikan dalam surat Al-Lahab ini, termasuk istrinya juga, gitu ya. Baik, saya contohkan dulu untuk pembacaannya karena di sini ada hati-hati, terutama di ayat ini ya. Di ayat yang pertama ada tasydid di sini. Untuk pembacaan harus kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran data lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Jadi yang hati-hati di ayat pertama ya, yaitu di penekanan watab gitu. Kalau nanti nekannya kurang kuat, arti suratnya itu berbeda. Jadi penekanannya ada di sini. Tabbat yada abi lahabin wa tabb gitu ya. Penekanannya di situ. Baik, ayo kita baca bareng-bareng dari basmalah ayat 1 sampai ayat 5.
1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat Tabbat yada yada abi lahabin Abi wa Lahabin tab. wa Awna agna anhu maluhu wa ma kasab kasab sayasla saya naran lahab wa ro'atuhu atuhu hammalatal hammatan hatab fi jidiha hablum belum min masad. Alhamdulillah. Coba sekarang yang cowoknya saja semuanya. Mulai dari ayat basmalah ayat 1 sampai 5. Yang cowok semua ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat Yada Abi Lahabin wa tab. Agna anhu maluhu wa ma kasab. sayasla Naran dzata lahab. wamra'atuhu Wamra'atuhu hammalatal hatab. fi Jidiha hablum min masad. Oke, alhamdulillah. Sekarang yang cewek yuk semuanya. Sekali lagi. Satu kali aja yang cewek ya. Siap? 1, 2, 3. Tabbat yada Dari basmalah Mbak, mohon maaf Lahab. diulangi. Mohon maaf diulangi dari basmalah ya. Dari basmalah ayat 1 sampai ayat 5. Untuk yang cewek mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Oke. Alhamdulillah. Nanti anak-anak coba direkam videonya ya untuk tasawurat ini seperti biasa. Nanti dimasukkan di tugas pertemuan yang ke-5. Nanti saya buatkan tempatnya. Baik, sebelum kita lanjut, coba untuk kita gantian ayat ya. Saya sebut namanya, nanti langsung dibaca surat ayatnya. Untuk Mas Firasya Dava, coba ayat yang pertama. Hilang. Mas Firasya Dava sudah masuk kan tadi ya? Masa putus lagi, keluar lagi? Ya, Ada Mister. ya orangnya? Oke, yuk. Ayat pertama yuk, Mas. Ayat pertama. Dari Bismillah, Mister. Kenapa? Dari Bismillah, Mister. Oh, iya, dari basmalah terus ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Cukup, oke. Mbak Tara, ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oke, alhamdulillah. Ayat ketiga, coba Fatahillah enggak bisa ya tadi ya. Abraham. Mas Abraham. Hilang. Sayasla naran dzata lahab. Oke, alhamdulillah. Mbak Nadia Verlin, ayat keempat. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Oke. Fabian, ayat terakhir, ayat keempat, Mas Fabian. Yuk, gas yuk.
Nggak ada. Fi jidha hablum mim masad. Ayo, bisa yuk. Oke, alhamdulillah ya. Nanti kita ulangi lagi untuk hafalan sebelum ditutup pertemuannya. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan di Umi. Kalau kemarin kita sudah sampai di halaman ke-4. Halaman ini sudah ya? Tampil nggak? Tampil ya? Tampil kan ya, Dek? Tampil di HP-nya. Tampil. Tapi di HP saya malah belum. Ini alhamdulillah sudah. Di halaman ini sudah ya. Coba kita ulangi di 2 baris terakhir aja. Ini dan ini. Siap? Semuanya. 1, 2, 3. Ala sururin. Ala ta'amin. Bi ayatina. Wa idza balagha wa kafa bina. Oke, alhamdulillah. Ini adalah jenis bacaan panjang yang kedua. Baik, untuk hari ini kita fokus di halaman ke-5. Nah, ini anak saya ikut-ikutan karena anak saya juga pas halaman ini juga gitu ya. Jadi pas barengan. Di SD itu tagihannya banyak anak saya di Umi. 1 hari itu 1 halaman, hafalannya juz 30 gitu. Jadi ya Allah, dampinginya luar biasa. Baik, untuk halaman ke-5 ini juga masih sama, penekanan di bacaan panjang untuk jenis matobi'i 1 dan matobi'i 2. Apa perbedaannya? Kalau matobi'i 1 itu yang seperti ini. Habis fathah diikuti dengan alif. Jadi bacanya panjang 1 ayunan atau 1 harokat. Kalau yang kita pelajari kemarin, yang ini, yaitu menggunakan fathah panjang. Yang ditulis sebagai garis tegak ini. Bacanya juga sama, ini dan ini itu sama. Sama-sama 1 ayunan. Saya contohkan dulu ya untuk yang baris pertama. Hadza siratun. Hadza lasahirun. Baris yang kedua. Ala zalika. Zalika la ayatin. Baris ketiga. Ila kita bihaza masalan. Nah, kayak gitu ya cara bacanya nanti. Nah, insya Allah kita tinggal berlatih aja. Coba saya contohkan 1 kali lagi untuk baris pertama, terus anak-anak ikuti ya. Untuk baris pertama dulu aja. Saya contohkan dulu. Hadza siratun. Hadza lasahirun. Ayo anak-anak ikuti. 1, 2, 3. Hadza siratun. Hadza lasahirun. Oke, baris kedua. Ala zalika. Zalika la ayatin. Ayo, 1, 2, 3. Ala zalika. Zalika la ayatin. Ayo, baris ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Ila masalan. Oke, baris keempat. 1, 2, 3. Ala siratin. Yang ini ya. 1, 2, 3. Ala siratin. Lanjutnya. Wa idza ra'aka. Idza ra'aka. Ulangi ya. Belum bareng. Ya, yang ini ya. Dari ini diulangi ya. 1, 2, 3. Wa idza ra'aka. Yang ini Kola
wa ma Oke, alhamdulillah. Yang perlu hati-hati anak-anak ya, itu ada di sini. Nah, ini. Sama ini. Kenapa harus hati-hati? Karena ini ada huruf H dan H jejer. Kalau kita nggak hati-hati, nanti bunyinya bisa sama antara H dan H. Karena mirip sekali hurufnya. Kalau huruf H itu ada di tenggorokan yang tengah. H gitu. Tapi kalau H itu tenggorokan yang bawah, kayak kemarin itu. Untuk membedakannya, saat pengucapan anak-anak pegang dada. Kalau H itu getaran di dada kecil sekali, sedikit sekali. Tapi kalau H itu getaran di dada sangat kuat. Jadi membedakan huruf H dan H itu begitu. Gampang ya? Saya contohkan yang ini. Zalika dahaha. Nah, itu kelihatan sekali perbedaannya. Kalau yang ini wa ma tohaha gitu ya. Jadi anak-anak membedakan huruf H dan H harus luar biasa membedakannya. Terus lagi yang kayak ini. Shot, huruf shot itu juga kadang kita sulit bedakannya dengan huruf sin. Pengucapannya sama. Misal hadza siratun. Nah, berarti kurang kuat. Huruf shot itu harus C. Itu ya, ada kayak penekanannya dan kayak bersiul. Karena di sini salah satu huruf yang mengeluarkan desis juga. Hadza siratun gitu. Hadza siratun. Coba sekali lagi anak-anak. 1 2 3. hadza Oke. Yang cowok tadi udah bagus kedengaran. Karim apa Sindura yo? Saya Mister Karim. Karim. Coba Mas sekali lagi Mas. Hadza syiratun. Nah, alhamdulillah itu bagus pengucapannya. Jadi begitu ya. Baik, kita coba baca begini gantian. Yang baris pertama cowok, baris kedua cewek, ketiga cowok dan seterusnya. Itu berulang ya. Siap ya? Baris ketiga cowok, baris pertama cowok dulu. Cowok, cewek. 1 2 3. Hadza syiratun. Hadza lasya'irun. Oke, yang cewek yuk. Ala dzalika la ayatin. Oke, yang cowok lagi. ila kitab biha. Oke, yang perempuan, yang cewek. 1 2 3. Wa hadza kitabun. Oke, yang cowok lagi. ala siratin ala rajulin. Cewek. Wa idza ra'aka dzalika Yang cowok lagi yuk. qala kadzalika qala Manaha akuma. Yang terakhir yang cewek yuk. Oke, alhamdulillah. Dari 8 baris itu kira-kira yang masih jadi kendala yang baris keberapa? Menurut Mas dan Mbak semuanya. Nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah. Cuma penekanan di makrojul hurufnya ya, keluarnya huruf aja. Kayak yang ini A, Ain. Bedakan dengan Hamzah atau Alif. Ala sirotin. Nah, ini ada lagi. Ala sirotin. Ala rojulin gitu ya. Nah, jadi perlu ditekankan di panjang pendeknya, kehati-hatiannya aja. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan? Belum ada. Belum ada. Berarti nanti anak-anak langsung siap ya. Membuat voice note halaman ke-5 ini. Terus membuat video hafalan surat Al-Lahab. Dikumpulkan di Google Classroom untuk pertemuan hari ini. Setelah ini
akan saya buatkan tempatnya di Google Classroom karena saya belum buat. Saya buatnya pasti setelah pertemuan biar nanti nggak kelupaan gitu, tujuannya itu. Kalau kelupaan ya repot. Terus bagi yang belum mengumpulkan nggak apa-apa disusulkan, tetap dimasukkan di Google Classroom masih bisa karena nggak saya kunci. Tapi yang mengumpulkan agak terlambat nanti di UMI-nya, di LPS UMI masih saya kosongkan ya karena belum ada nilai yang masuk. Tapi bagi yang sudah mengumpulkan, LPS UMI-nya sudah ada nilainya nanti begitu. Kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah hari ini kita cukup pertemuan. Kita ulangi ini sekali lagi, surat sekali lagi, terus kita tutup dengan doa ya, biar cepat ya. Ini kita baca seluruhnya sekali lagi. Siap? Saya hitung. 1, 2, 3. Hadza siratun hadza sahirun ala dzalika Oke, alhamdulillah. Nanti saya akan ketahui masing-masing bacaannya saat voice note di Google Classroom. Terus ini kita baca sekali lagi untuk surat Al-Lahab-nya. Dimulai dari basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Oke, langsung kita tutup dengan doa penutupnya yang bawah. Allahumma arhamna waj'alhu lima mawbatu rabbahu warahmah. Allahumma zakirna wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu al-layli waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillah hari ini pertemuan UMI-nya sudah selesai. Tetap berlatih di rumah, manfaatkan untuk kesempatan ini ya. Kalau ada masalah langsung tanya dan sebagainya. Semoga kita dimudahkan dalam belajar Al-Quran. Makin hari makin bagus, makin maksimal. Karena nanti yang menemani kita di alam kubur dan membantu kita memberi syafaat di akhirat salah satunya adalah Al-Quran. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, di alam kubur nanti kita akan ada penerangan. Jika yang lainnya gelap, kita diberi cahaya di situ. Terus di mana di akhirat nanti
Al-Quran itu juga akan datang sebagai makhluk yang akan memberikan syafaat kepada kita. Mungkin kita akan kaget nanti ya, tiba-tiba waktu di akhirat ada sesosok makhluk yang sangat bercahaya datang ke kita, melindungi kita dan menjaga kita. Kita tidak pernah kenal siapa dia, kita tidak pernah tahu siapa dia. Waktu kita tanya, siapakah kamu? Dan dia menjawab, aku adalah Al-Quran yang selalu kamu baca di setiap hari, yang kamu baca dan kamu maknai setiap saat. Yang saat ini saya akan memberikan syafaat ke kamu, membantu kamu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harapkan semua ya, di akhirat nanti kita ketemu dengan Al-Quran yang kita baca setiap hari. Jadi minta tolong anak-anak ya, usahakan setiap hari itu kita membaca Al-Quran walaupun tidak banyak. Kalau ulama-ulama itu ngomong begini, orang yang dianggap meninggalkan Al-Quran itu adalah orang yang dalam satu hari membaca Al-Quran tidak lebih dari 10 atau 20 ayat. Itu dikatakan sebagai orang yang meninggalkan Al-Quran. Jadi kita usahakan dalam satu hari itu membaca Al-Quran minimal 20 ayat agar tidak dianggap sebagai umat yang meninggalkan Al-Quran. Kalau bisa sambil dibaca artinya, kemudian kita pahami maksud pesan dari surat yang kita baca tersebut. Terutama di hari Jumat gini, usahakan untuk surat Al-Kahfi dibaca. Kalau kita nggak bisa membaca semuanya, usahakan 10 ayat pertama atau 10 surat ayat yang terakhir, 10 yang terakhir. Dan kalau bisa, yang 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir Al-Kahfi itu kita hafalkan, kita gunakan sebagai bacaan sholat kita, terutama di hari Jumat, di malam Jumat atau di hari Jumat. Insya Allah itu akan menjadi penerang kita di alam kubur nanti. Itu ya pesan saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.